PGN sejak 2018 sudah menjadi bergabung di holding migas. Dari fungsi subholding gas, kami memang lebih berperan pada saat transisi energinya dahulu. Jadi sampai dengan tahun 2030 itu di transisi energi kami lebih berperan di situ. Kemudian untuk yang selanjutnya memang kami berupaya pengen memberikan suatu program untuk bersama-sama, semangatnya program untuk mengurangi emisi yang ada. Nah, ini kami sudah canangkan baik di dalam RJPP kami untuk masa transisi energi dan sampai dengan ke program untuk semangat net zero emissionnya. Masa transisi kami isi dengan kami lebih banyak memberikan layanan kepada masyarakat. Kita mulai sampai dengan 2024 yang paling dekat itu kita akan membangun jaringan gas rumah tangga. Sebelumnya itu dilakukan melalui pendanaan APBN. Sejak 2022 sampai 2024 kami ditargetkan untuk 4 juta sambungan rumah tangga. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah salah satunya adalah mengurangi pemakaian LPG khususnya yang masih subsidi. Nah, harapan kami, layanan kami dengan membangun jaringan gas pipa di beberapa kota besar dan di beberapa segmen kota-kota yang lain, ini kami bisa membantu di sisi seluruh holding migas khususnya di Pertamina Group untuk mengurangi pemakaian atau pengadaan LPG subsidi. Yang kedua, kami juga sedang melakukan kajian bersama dengan university untuk pemanfaatan dan mengoptimalkan gas bumi untuk transportasi. Di yang ketiga, masa transisi ini kami isi dengan kita bersinergi dengan BUMN lain untuk kita melakukan proses perubahan konsumsi yang kemarin itu dengan bahan bakar fosil yang masih nyun sewu, solar, kayak batu bara yang lain, kami rubah menjadi gas. Nah, salah satu yang kerjasama yang insya Allah akan jalan adalah dengan PLN untuk Indonesia Timur. Nah, di sisi lain kami juga menyiapkan saat ini adalah sedang melakukan pembangunan dan persiapan untuk memproduksi LNG sendiri. Salah satu contoh di Jawa sekarang ini kan sudah diproduksi sumber gas baru di Jambaran Tiung Biru di kurang lebih di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, sementara di situ alhamdulillah hasil dari produksinya bisa untuk memberikan layanan kami ke industri-industri maupun PLN pupuk Indonesia di Jawa Timur. Ini menjadi salah satu upaya kita. Nah, yang paling cepat sekarang adalah karena kami juga punya keterbatasan pasokan gas, kami mengajak teman-teman K3S yang punya dan sudah mendapatkan izin produksi yang alhamdulillah di wilayah kerjanya itu adalah sumbernya adalah gas, itu kami mau untuk meng-offtake gas mereka, kita offtake, kita beli, kemudian di lokasi kami akan bangun lagi LNG liquefaction modular fabriknya di situ. Nah, harapannya di kota-kota di situ kami bisa juga layani ke masyarakat sekitar situ. Apakah bentuknya nanti jaringan gas kota kembali, jaringan gas rumah tangga, maupun kepada industri-industri yang lain. Yang kedua, kami juga mengajak badan usaha lain untuk kita ajak kerjasama. Jadi silahkan badan usaha yang lain membangun pabriknya untuk LNG, nanti kami off-take lagi di hasilnya setelah LNG-nya. Karena yang punya market kan kami. Nah, ini juga kami lakukan dan insya Allah kita sudah mulai meng-engage beberapa partner-partner swasta supaya juga percepatan atau akselerasi kita punya LNG sendiri juga lebih cepat. Harapan kami semua insya Allah di 2024 akhir itu sudah jadi. Ada beberapa pabrik-pabrik mini LNG ataupun LNG liquefaction itu ada di selesai di 2024. Di dalam SOE Conference Internasional kali ini kami akan menandatangani satu perjanjian kerjasama bareng dengan beberapa swasta juga dan salah satunya dari perusahaan dari luar negeri. Terus yang kedua, barusan juga kami ketemu dengan Dirut PTPN 5, kami sudah diskusi. Jadi kami akan mempropos pemanfaatan daripada foame atau sisa cangkang sawit itu yang kalau misalnya itu dijadikan menjadi CPO kan sisanya masih banyak ya Mbak. Nah, sisanya ini kan biasanya hanya ditaruh di kolam-kolam, di pond-pond gitu ya. Nah, ini yang kami kemudian propose untuk kami bisa bangun menjadi biometan. Nah, biometan ini tipikal seperti gas bumi yang lain sih Mbak. Dan ini sangat mendukung daripada keinginan daripada pemerintah semuanya untuk net zero emisi. Nah, ini salah satu semangat kita juga sih Mbak Iva. Kita mulai tapi dari sisi skalanya PGN dulu.
baru nanti pastikan kita grupnya di Pertamina semuanya. Jadi salah satu upaya kita supaya juga kita bisa meng-engage stakeholder kita yang lain, khususnya masyarakat, industri, dan yang lain-lain, kami harus berupaya untuk menaikkan TKDN di seluruh kegiatan di proses bisnis kami, baik itu untuk pembangunan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan layanan kami. Nah, kita mentargetkan untuk bisa naik menjadi 45%. Nah, harapannya ini juga bisa saling bersinergi dengan stakeholder yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami saat ini kan perusahaan yang melayani pasokan gas. Ya, kami kan juga harus memperbaiki servis kami. Kami harus memperbaiki kinerja kami. Di SOE International Conference ini kan lebih memfokuskan tentang net zero emission di 2030 ke atas. Nah, kami mungkin belum bisa berkontribusi besar, tapi kami menyiapkan sebelum ke net zero emission di masa transisi energi inilah gas sebagai salah satu alternatif energi yang sangat dominan untuk bisa melayani masyarakat. Sehingga kami benar-benar fokus, baik itu pengembangan infrastruktur, layanan, pasokan, dan harga yang terjangkau. Nah, ini yang kami fokus di transisi energi. Nah, alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga bahwa menjadi ekosistem BUMN harus bermanfaat kepada semuanya. Tidak hanya kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada pemerintah, kepada masyarakat. Nah, ini message dari beliau tadi, salah satu waktu beliau menyampaikannya juga seperti itu.